Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Kita tiba waktunya dalam sesi tanya jawab antara jemaah dengan narasumber kita, Pak Quraish Shihab. Baik, Ibu, silahkan, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Nama saya Herke. Pada ayat 137 disebutkan tentang larangan membunuh anak karena takut miskin. Ada pendapat yang mengatakan bahwa itu larangan untuk keluarga berencana. Bagaimana memahami persoalan ini menurut Bapak Quraish Shihab? Terima kasih. Baik. Ayat itu melarang membunuh anak, ya kan? Nah, ketika itu anaknya sudah lahir, sudah jadi manusia, bahkan udah gede dikit, ya. Keluarga berencana itu bukan membunuh anak, paling menghalangi pertemuan sperma dan ovum, ya kan? Jadi tidak benar ayat itu dijadikan dasar untuk melarang keluarga berencana. Kita bahkan bisa berkata begini, ada tuntunan agama yang menganjurkan atau yang bisa difahami sebagai mendukung keluarga berencana. Saya berikan contohnya. Agama menganjurkan kalau mau undang orang, lihat berapa kapasitas ruangan. Iya, betul. Iya. Lihat berapa kemampuanmu mengundang. Lihat, kalaupun mampu, lihat kenyamanan yang diundang. Kan begitu? Iya. Begitulah juga. Kalau mau punya anak, ukur berapa kemampuan kamu untuk melahirkan anak. Berapa bagaimana situasi untuk membesarkan anak itu sehingga menjadi anak yang soleh. Tidak ada kaitannya dengan agama. Mengatur nisbah-nisbah, ukuran-ukuran. Sholat sekian, zakat sekian, yang bawa anak sekian juga. Ya kan, jadi tidak ada kaitannya itu dengan keluarga berencana. Baik, Pak. Selanjutnya Ibu, silakan. Nama saya Ibu Anisati. Saya ingin bertanya kepada Bapak Quraish, apakah karena kezaliman yang banyak itu sehingga Nabi Muhammad diutus kepada mereka, atau ada hal-hal yang lain? Terima kasih. Iya. Kezaliman, atau sebelum itu, Nabi Muhammad tidak hanya diutus kepada masyarakat jahiliyah di Mekah, ya kan? Diutus untuk seluruh umat manusia. Kezaliman terjadi dalam masyarakat jahiliyah, tetapi kezaliman juga terjadi di mana-mana. Ibu tahu, di Persia, penganjur agamanya pada masa itu berkata begini, sebab perpecahan, pertengkaran ini ada dua, harta dan perempuan. Ya, jadi dia bilang supaya tidak ada pertengkaran, harta harus milik bersama, perempuan harus milik bersama. Nah, itu baru dibunuh penganjur agama itu ketika orang-orang berkata, lah kalau begitu permaisuri harus milik bersama juga. Iya. Di Romawi begitu juga. Jadi kezaliman di seluruh penjuru dunia. Jadi saya tidak sependapat dengan orang-orang yang berkata Nabi Muhammad diutus di Mekah karena kezaliman di Mekah banyak. Tidak. Nabi Muhammad diutus di Mekah karena beliau diutus untuk seluruh penjuru dunia, maka dipilih daerah yang berada di tengah supaya ajaran ini bisa memancar kemana-mana. Dipilih daerah yang tidak dikuasai oleh salah satu dari superpower. Waktu itu ada dua kekuatan besar, Persia, Romawi. Mekah itu belum dikuasai siapa-siapa.
Kalau dia berada di katakanlah di Syria, di Lebanon, di Yaman, itu sudah dikuasai. Kalau dibawa pengaruh Romawi, muncul agama Islam, ditebas dia. Karena Romawi menganut ajaran Kristen. Ini bertentangan dengan ajaran Kristen. Ya kan? Kalau di Persia, begitu mau muncul, ditebas oleh orang Persia. Karena apa? Di sana menyembah api. Jadi harus dipilih suatu tempat di mana ini belum dikuasai. Supaya dia bebas. Di Mekah pada masa itu belum ada pemerintahan. Yang kuasa itu suku. Suku yang ini. Jadi itu Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Tuhan itu tahu di mana dia pilih tempat untuk itu. Jadi bukan karena kezaliman di mana-mana. Ya toh. Waktu itu bisa dibayangkan. Seandainya Nabi Muhammad diutus sekarang, dia punya hadis itu dipalsukan. Bisa dipalsukan. Sekarang ada internet, ada ini. Bisa saja ditayangkan di ini seakan-akan Nabi Muhammad yang ngomong. Iya. Karena kemajuan nggak bisa. Pada waktu orang belum pandai membaca dan menulis di situ. Jadi orang mengandalkan hafalan. Ya kan? Itu sebabnya seperti itu. Terlalu dangkal itu. Kalau kita berkata karena di sana zalim, yang lain tidak, terlalu dangkal. Ya, saya kira itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sudah jelas ya, Ibu-ibu? Ya, baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Semakin jauh Nabi atau penganjur kebaikan dengan masyarakatnya, itu semakin banyak kesalahpahaman yang bisa timbul. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Kita akan lanjutkan sesi tanya jawab. Silahkan, Ibu. Nama saya Rina. Yang akan saya tanyakan kepada Bapak Quraisy Shihab, apakah jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu yang membedakan kezaliman di zaman jahiliyah? Terima kasih. Baik. Memang ada jarak waktu yang sangat lama antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Mungkin sekitar 3.000 tahun. Ya. Dan memang benar bahwa di kalangan masyarakat jahiliyah Mekah tidak pernah ada utusan Nabi setelah Nabi Ismail. Tetapi itu bukan berarti tidak ada penganjur-penganjur kebaikan. Memang semakin jauh penganjur kebaikan dengan masyarakatnya, semakin besar kemungkinan timbulnya penyelewengan dan kezaliman. Ya kan? Yeah. Kalau orang itu keburukan, kalau tidak lagi diulang-ulang, itu bisa dianggap baik. Kebaikan kalau tidak lagi dikerjakan, orang anggap ini buruk. Jadi itu kemungkinannya memang ada. Semakin jauh Nabi atau penganjur kebaikan dengan masyarakatnya, itu semakin banyak kesalahpahaman yang bisa timbul. Nah, masyarakat jahiliyah ini, itu sebagian besar dari mereka mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, tapi salah faham. Kita pun sekarang, seandainya Al-Quran ini tidak ada, ini kan rujukan kita, Sunnah kan rujukan kita. Kalau ini tidak ada, bisa sudah beda dengan yang dulu. Sedangkan begitu sudah ada yang beda. Untungnya kita punya akidah yang kuat, rukun iman, rukun Islam. Tapi dalam rinciannya kan orang bertengkar sekarang ini. Karena semakin jauh itu, begitulah kezaliman saya kira. Oke. Selanjutnya silakan. Nama saya Muhammad Siddiq Pamungkas. Pertanyaan saya pada ayat 135, Allah